Dia di sebelah kiri, Jus. Iya. Haikal, Ya, kamu yang sakit apa nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Ya. Sabar. Ini yang satu sudah pertama. Kamu sabar ya. Sabar ya nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Masuk. Pak Medan Taruna. Untuk itu ya apa di sini bisa dieksekusi atau masih butuh beberapa waktu? Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk berjalan merayap aja sangat kesulitan ini, Bapak. Oke, untuk itu silakan mundur dulu keluar karena di sebelah mau dieksekusi verifikasi. Untuk kita keluar dulu. 86 untuk Haikal ini di arah jam 1 ya, kurang lebih 2 meter dari jarak saya. Untuk saudara Yusuf arah jam 12 dari saya, kurang lebih 4 meteran. Jakarta Amateur News. Tragedi runtuhnya bangunan asrama putra Pondok Pesantren Al-Khozini di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada hari Senin, tanggal 29 September tahun 2025 menjadi duka mendalam bagi dunia pendidikan, sekaligus tamparan keras bagi tata kelola pembangunan di Indonesia. Bagaimana tidak, ratusan santri yang tengah beribadah menjadi korban, dengan korban meninggal mencapai 5 jiwa, 100 orang luka-luka, dan puluhan lainnya sempat terjebak di balik puing-puing beton yang menindih tubuh mereka. Kejadian ini bukan sekadar musibah biasa, tetapi sebuah alarm besar tentang kelalaian konstruksi, lemahnya pengawasan, dan proses perizinan yang patut dipertanyakan. Saat peristiwa terjadi, para santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah di lantai 2 yang dijadikan musala. Gedung sempat bergoyang, namun tak seorang pun menduga bahwa hanya dalam hitungan detik struktur megah itu ambruk layaknya tumpukan kartu domino. Pada rakaat kedua, bagian ujung musala runtuh dan merembet ke seluruh sisi gedung, menjadikan musala yang seharusnya tempat suci dan aman berubah menjadi arena bencana. Pengasuh pesantren Abdul Salam Mujib yang tidak berada di lokasi saat kejadian menjelaskan bahwa bangunan 3 lantai itu masih dalam tahap renovasi. Sejak pagi hingga siang, lantai 3 baru saja selesai dicor. Ia menduga pondasi dan struktur bangunan tidak cukup kuat menahan beban tambahan, sehingga terjadi kegagalan fatal yang meruntuhkan seluruh gedung. Tak butuh waktu lama, Menteri Agama Nasaruddin Umar langsung turun tangan. Ia menyalurkan bantuan senilai 610 juta rupiah sebagai respons darurat, sembari berjanji akan mengevaluasi agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Selain berdoa, kita juga memberi bantuan segera demi menyelamatkan keadaan agar kondisinya menjadi lebih baik, ujarnya tegas. Namun pertanyaan besar pun muncul. Apa penyebab utama keruntuhan ini? Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan pentingnya kualitas konstruksi. Menurut analisis tim SAR gabungan dan ahli konstruksi ITS, pola keruntuhan yang terjadi adalah pancake collapse, yakni runtuhnya lantai-lantai secara vertikal bertumpuk yang membuat proses evakuasi amat sulit. Andri Setiawan, peneliti struktur dari Technical University of Valencia, Spanyol, menyebutkan setidaknya ada 3 kemungkinan penyebab. Pertama, kegagalan pondasi akibat beban tambahan karena bangunan awal hanya dirancang untuk 1 hingga 2 lantai, namun kemudian ditambah lantai tanpa kajian ulang. Kedua, kegagalan sistem penopang, shoring system, yang seharusnya menahan beban beton basah saat pengecoran. Jika satu titik kritis patah, efek domino pun tak terhindarkan. Ketiga, kesalahan perhitungan elemen struktur seperti kolom, balok, dan pelat yang dibuat dengan dimensi tidak memadai, diperparah oleh mutu beton di lapangan yang tak sesuai spesifikasi. Andri menegaskan bahwa seharusnya bangunan pesantren masuk kategori infrastruktur penting, kategori risiko 4 menurut SNI 1726 tahun 2019, karena bisa difungsikan sebagai shelter bencana. Artinya, standar teknisnya wajib lebih tinggi dibanding rumah tinggal biasa. Namun, dugaan kuat menyebut gedung Ponpes Al-Khozini bahkan tidak mengantongi IMB alias berdiri tanpa izin resmi. Hal ini makin mempertegas betapa lemahnya pengawasan pembangunan di daerah.
Selain itu, ia menyoroti masalah disparitas informasi. Menurutnya, hanya perancang di kota besar yang terbiasa menggunakan standar terbaru seperti SNI 2847 tahun 2019. Persyaratan beton struktural, SNI 1727 tahun 2020 beban desain minimum, dan SNI 1726 tahun 2019 ketahanan gempa. Sosialisasi peraturan rancang mutakhir masih sangat terbatas, membuat banyak pembangunan di daerah tertinggal dari sisi pengetahuan teknis. Dari perspektif perlindungan anak, Komisioner KPAI Aris Adileksono menekankan pentingnya pemulihan korban. Ia menegaskan bahwa pihak pesantren bersama pemerintah daerah wajib memastikan penanganan medis, pendampingan psikososial, bantuan sosial, hingga pemulihan komprehensif bagi para santri. Satuan pendidikan harus memperhatikan standar kelayakan bangunan yang mengutamakan keselamatan anak, serta wajib ada uji kelayakan, monitoring, dan evaluasi berkala, ujarnya. Kesimpulan, tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini adalah bukti nyata bahwa kelalaian konstruksi dan lemahnya regulasi bisa berubah menjadi bencana kemanusiaan. Ratusan anak menjadi korban akibat minimnya pengawasan, buruknya sistem izin, dan lemahnya penerapan standar bangunan. Air mata, doa, dan bantuan tidak akan cukup bila sistem terus dibiarkan rapuh. Saran, ada 3 hal mendesak yang harus segera diwujudkan. Pertama, pemerintah harus menerapkan pengawasan super ketat terhadap pembangunan fasilitas pendidikan, termasuk pondok pesantren. Kedua, sosialisasi dan penyetaraan akses informasi standar konstruksi terkini harus dilakukan menyeluruh hingga ke pelosok negeri. Ketiga, pengawasan lapangan wajib diperketat, dan setiap pelanggaran harus dikenai sanksi tegas tanpa pandang bulu. Hanya dengan langkah konkret ini, tragedi memilukan seperti di Ponpes Al-Khozini bisa dicegah. La ilaha illallah. Siapa juga ya Allah?